gimana bisa gabung. Ini kalian benar-benar dari Nusa Tenggara Timur? Iya, Kota Kupang. Oke, halo semuanya. Jadi gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Dan perkenalkan di sini saya Ani. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Ilmu Komunikasi Undana. Dan saya dan teman-teman saya di sini membuat podcast yang kami namai Rahasia di Balik Tarian. Nah, dari namanya saja mungkin teman-teman udah punya feeling nih apa sih kira-kira yang bakalan kami bahas dalam podcast ini. Jadi sebelum kalian nonton, kalian wajib banget like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar informasi dari podcast ini bisa sampai ke teman-teman sekalian. Nah, hari ini tentunya Ani gak bakalan bicara sendiri. Di sini Ani akan ditemani oleh seorang anak muda yang tentunya keren, berprestasi, berbakat, dan fenomenal ya tentunya. Dan juga yang paling penting ini anak muda ini paham sekali dan mencintai dengan kebudayaan kita. Nah, di sini ada Kak Joy Mone. Halo Kak Joy. Halo Kak Ani dan halo guys. Apa kabar nih Kak Joy? Puji Tuhan sangat baik sekali dan ya, I'm so grateful, excited today. Sehat-sehat ya Kak Joy. Kak Joy, gimana nih kesibukannya sekarang? Lagi sibuk apa gitu? Oke, untuk kesibukan nih ya, saat ini kayaknya cuma sibuk sebagai mahasiswa ya, karena kebetulan juga menjadi mahasiswa ilmu komunikasi semester 6, bisa dibilang semester akhir nih ya. Fokus untuk proposal, tugas-tugas akhir, terus juga kebetulan saya juga menjadi seorang pengajar tari bagi anak-anak usia dini di Jamie Dance Academy. Dan ya terlibat juga aktif dalam beberapa kegiatan-kegiatan sosial dan juga kemanusiaan. Oke, jadi sekarang sama nih ya, kayaknya kesibukannya cuman lagi tugas akhir sama bedanya Kak Joy ngajar juga, kalau Ani sonden. Iya. Dan for your information nih guys ya, Kak Joy ini seperti yang tadi sudah saya bilang merupakan anak muda yang berprestasi. Di sini kami ada mencatat beberapa prestasi dari Kak Joy. Yang pertama, Kak Joy merupakan terbaik 1 duta bahasa NTT tahun 2022 dan juga mewakili NTT di ajang Duta Bahasa Nasional tahun 2022. Dan Kak Joy juga ini merupakan salah seorang anggota dari Sanggar Tari Jamie Dance Academy yang sudah banyak sekali dikenal di NTT ya. Namanya tidak asing lagi, sudah sangat fenomenal ya di NTT. Dan tentunya Kak Joy dalam berkarir mengikuti berbagai lomba yang diadakan oleh instansi-instansi besar yang ada di NTT, meraih juara ya tentunya Kak Joy. Puji Tuhan ya Kak Ania. Oke, tadi sempat disinggung Kak Joy ngajar di JDA. Iya. Kak Joy, kalau misalnya di JDA itu anggotanya ada berapa banyak sih Kak? Oke, kalau di JDA atau Jamie Dance Academy sendiri sebenarnya anggotanya cukup banyak ya Kak ya. Mulai dari yang anak kecil, terus yang remaja dan juga kakak-kakak yang bisa dibilang udah tua-tua nih ya. Kalau yang udah tua itu sebenarnya anggotanya banyak, tapi yang lebih aktif sekarang itu ya teman-teman yang seumuran saya. Karena kebetulan juga kita masih bisa ngajar juga di situ dan sebagainya. Sedangkan kakak-kakak yang lain itu udah ada yang kerja, ada yang di TVRI, bahkan ada yang keluar hingga ke luar kota seperti itu. Tapi untuk yang aktif saat ini sih kemungkinan kalau dihitung-hitung ada sekitar belasan ya. Itu juga di luar dari JDA Kids gitu. Kalau JDA Kids jumlahnya berapa banyak kira-kira? Sekitar 30-an orang atau 30-an Oke. siswa. Bibit-bibit barunya sudah mulai muncul ya. Oke Kak Joy, sebagai anak muda nih dengan sudah berkarir banyak, apalagi dalam bidang budaya, seperti yang kita ketahui sekarang ini Kak Joy ya, anak muda sekarang itu banyak yang menganggap kebudayaan kita, apalagi yang masih kental sekali dengan budaya itu kuno gitu. Menurut mereka itu kuno, tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Malahan anak muda sekarang lebih tertarik kepada kebudayaan di luar. Seperti yang kita bisa lihat saat ini, ada budaya K-pop yang sangat merasuki otak-otak anak muda sekarang, lebih tergila-gila dengan kebudayaan luar dibanding kebudayaan kita sendiri di NTT. Nah, bagaimana Kak Joy menyikapi hal itu?
Oke, baik, terima kasih ya Kak Ani ya. Jadi memang terkait dengan budaya-budaya luar yang masuk ke budaya-budaya kita itu memang menjadi salah satu hal yang memang menjadi tantangan juga ya bagi kebanyakan orang, khususnya anak muda. Saat ini siapa sih yang nggak tahu dengan kebudayaan K-pop, terus kebudayaan Barat yang ya merajalela dan juga masuk ya ke dunia kita, budaya kita, tetapi perlu ditekankan nih teman-teman, kita memang bisa menerima dan juga kita harus terbuka nih terkait dengan perkembangan budaya saat ini, mulai dari perkembangan dunia luar ke sini dan lain sebagainya. Tetapi yang harus penting adalah kita harus kenali, tahu dulu nih budaya yang kita punya itu seperti apa sih. Terus kita sebagai anak muda juga kita harus terus mempertahankan atau melestarikan budaya yang kita punya. Karena percaya deh teman-teman, kalau misalnya kita tidak melestarikan budaya, bisa dibilang 2045 atau 2050 budaya kita hanya terpampang atau terpajang di museum saja. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Bahkan tenun-tenun ini kalau misalkan bukan kita yang melestarikan lagi atau terus mempromosikan, pasti akan hilang termakan dengan usia, termakan dengan zaman, termakan dengan budaya-budaya yang semakin banyak masuk ke sini. Jadi bisa dibilang sebagai anak muda kita harus benar-benar terbuka menerima setiap budaya yang masuk, tetapi kita harus punya kontrol terhadap diri sendiri untuk bisa tahu mana yang harus kita terima, mana yang kita adaptasi, mana yang kita harus lestarikan, mana yang harus kita jaga. Seperti itu kan. Oke, jadi Kak Joy ini merupakan contoh nih yang harus dicontohi oleh kita semua anak-anak muda yang belum sadar akan kekayaan kebudayaan kita ya. Dari Kak Joy tadi, Kak Joy sempat bilang kita sebagai anak muda harus melestarikan kebudayaan itu. Karena kalau tidak, tahun-tahun berikutnya kita hanya akan melihat kebudayaan kita di museum saja. Tentunya kita semua tidak mau hal itu terjadi. Benar. Dan Kak Joy sempat bilang dengan cara melestarikan, gimana sih trik dari Kak Joy? Kan Kak Joy sekarang sudah sadar nih akan kebudayaan itu. Mungkin dulunya kurang sadar, tapi sekarang sudah sadar. Dan gimana tips mungkin dari Kak Joy yang dapat diikuti oleh teman-teman semua yang lagi nonton buat sadar akan kebudayaan kita yang sangat banyak dan beragam ini. Oke, jadi yang pertama nih ya, ada beberapa tips. Sebenarnya tips dan trik itu banyak banget ya di luar sana ya. Mungkin orang-orang yang lebih profesional dari saya sudah punya tips dan trik. Tapi kalau saya pribadi sebagai anak muda, mungkin ada beberapa tips dan cara yang bisa saya share nih buat teman-teman di rumah nih yang sedang menonton podcast ini. Yang pertama lah, kita harus kenali dulu. Kenali apa sih yang menjadi potensi, apa sih yang menjadi budaya, apa yang menjadi culture yang kita punya di Nusa Tenggara Timur. Jujur teman-teman, ketika melihat background ini saja sudah sangat merepresentasikan seberapa banyak budaya yang kita punya dari masing-masing kabupaten. Bahkan bahasa saja ada sebanyak 72 bahasa daerah loh di Nusa Tenggara Timur. Jadi itu bisa menggambarkan bahwa betapa banyaknya bahasa, betapa banyaknya budaya, betapa banyak hal-hal unik yang justru itu hanya ada di Nusa Tenggara Timur, tidak ada di tempat-tempat yang lain. Nah, sebagai anak muda, kita tidak mungkin dong melepas pemerintah sendiri untuk fokus terus membuat program-program untuk melestarikan budaya. Sebagai anak muda kita juga harus ambil bagian di dalamnya. Nah, dengan cara apa? Itu kita harus kenali dulu. Setelah kenali, buat aksi untuk melestarikan budaya itu sendiri. Nah, contohnya saja saya kebetulan punya basic, passion dan juga kemampuan di bidang menari. Oleh karena itu saya pakai basic dan kemampuan saya itu untuk membuat berbagai tarian-tarian yang akhirnya bisa membawa nama Nusa Tenggara Timur ini di kancah nasional maupun internasional. Jadi kita betul-betul mengadaptasi budaya yang kita punya, terus dibuat sedemikian rupa menjadi sebuah karya dan kemudian kita promosikan ke luar sana. Jadi cara yang ketiga adalah promosi sebenarnya. Karena kalau kita tanpa promosi ya orang-orang luar mana mau tahu kan? Pasti mereka juga gak bakalan tahu tuh kayak di NTT ada apa aja, apakah cuma ada komodo, nah apakah hanya ada tilangga atau sasando. Sebenarnya nih banyak banget loh tenun-tenun, banyak banget loh budaya-budaya, bahkan ada suku Boti, terus ada juga sasando, ada haik dan lain sebagainya. Banyak banget hal-hal yang sebenarnya menjadi potensi kita untuk dikenalkan, terus kita buat aksi dan promosikan itu kepada dunia luar. Seperti itu. Jadi tips dari Kak Joy di sini ada 3 nih. Yang pertama kenali, yang kedua buat aksi, dan yang ketiga promosi biar kebudayaan kita dikenal lebih banyak oleh satu Indonesia, bila perlu satu dunia tahu lah kalau kita NTT itu kaya akan kebudayaan. Benar. Nah Kak Joy, tadi kita sudah sedikit ya bahas tentang JDA dari anggotanya. Nah mungkin teman-teman di rumah belum tahu JDA ini sudah berdiri sejak kapan sih Kak, dan pendirinya itu siapa? Oke, jadi ini sekadar informasi nih ya, JMB Dance Academy itu merupakan salah satu
pusat studi seni kreatif yang bergerak di bidang seni dan budaya di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Jadi pendirinya itu adalah Kak Jamie Praginagong. Mungkin teman-teman bagi beberapa orang pelaku-pelaku seni dan budaya sudah sangat tidak asing lagi dengan yang namanya Jamie Praginagong, itu merupakan nama panggungnya. Tapi perlu diketahui nih kalau Kak Jamie Praginagong juga merupakan salah satu anak muda hebat, koreografer yang sangat multitalent sekali yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur. Justru dia juga anak dari Nusa Tenggara Timur, dari NTT ya, namanya Kak Jamie Neolaka, tapi nama panggungnya Jamie Praginagong. Dia yang memiliki ide untuk mendirikan Jamie Dance Academy untuk mencari anak-anak muda yang sekiranya memiliki visi dan misi yang sama untuk membuat NTT atau budaya NTT ini mendunia. Nah, itu berdirinya sejak tahun 2018. Sejak tahun 2018 Yeah. berarti sudah 5 tahun ya, Yeah. sudah 5 tahun dan didirikan oleh anak muda NTT yang tentunya berbakat. Kak Joy, berbicara tentang JDA nih. Kalau berbicara tentang JDA nih terlintas di kepala saya langsung kayak, oh ini JDA yang kemarin ikut Indonesia's Got Talent. Okay. Siapa sih yang tidak tahu kalau kemarin JDA tampil dengan memukau dengan spektakuler di panggung Indonesia's Got Talent dan membawa nama NTT. Nah, gimana nih Kak Joy? Kira-kira tarian-tarian apa sih yang Kak Joy dan teman-teman JDA bawakan di panggung Indonesia's Got Talent kemarin? Oke, terima kasih ya Kak Ani ya. Jadi ya, seperti yang sudah disinggung juga oleh Kak Ani tadi, bahwa pada tahun 2022 kemarin, tahun lalu ya, sekitar di bulan September kalau nggak salah, itu kami dari Jamie Dance Academy itu mengikuti salah satu ajang nih, yaitu Indonesia's Got Talent tahun 2022 ya. Dan ya puji Tuhan juga kami berhasil membawa tarian yang sangat luar biasa dan sangat memukau para judges juga waktu itu. Dan kalau dihitung-hitung ada 4 tarian kami. Ada tarian Exotica Timor, itu dari Timor sendiri. Terus ada tarian Lady Tua, itu dari Pulau Rote juga, mengusung budaya Rote, itu mengangkat tentang hike dan juga serhando waktu itu ya. Dan juga yang ketiga itu Iriana Bird. Iriana Bird itu salah satu hewan endemik dari Pulau Rote atau Kabupaten Rote. Dan yang terakhir itu adalah Mamuli, yaitu merupakan salah satu benda yang hiasan-hiasan apa ya? Hiasan-hiasan yang biasa dipakai oleh perempuan-perempuan Sumba yang melambangkan kehormatan dan juga penghargaan buat perempuan-perempuan Sumba. Jadi totalnya ada 4 tarian dan 4 budaya yang kita bawa sekaligus. Oke, jadi 4 tarian. Nah, teman-teman tahu gak sih, JDA ini merupakan satu-satunya tim tari dari Nusa Tenggara Timur nih yang berhasil lolos di Indonesia's Got Talent dan masuk sampai 16 besar ya Kak Joy. Yeah. 16 besar, teman-teman bisa bayangkan mengalahkan ribuan peserta lainnya. Hebat banget, keren banget. Kasih tepuk tangan teman-teman buat JDA. Terima kasih. Dan Ani tertarik nih dengan tarian yang pertama kali teman-teman dari Jamie Dance Academy bawakan, tarian Exotica Timor. Iya. Karena waktu itu jujur Ani nonton karena tahu NTT lolos di ajang sebergengsi itu ya, jadi Ani nonton kebetulan. Dan tentunya kesan pertama nih teman-teman akan mempengaruhi judges ke depannya. Dan tarian yang dibawakan Exotica Timor ini sangat berhasil memukau dan membuat para judges ini sampai ada yang terharu, sampai ada yang nangis ya. Dan itu benar-benar karena teman-teman dari JDA membawakannya dengan penuh rasa. Nah, Kak Joy bisa bertanya apakah ada apa ya? Kenapa teman-teman memilih tarian itu dibawakan pertama kali di Indonesia's Got Talent? Kenapa tidak tarian-tarian yang tadi Iriana Bird? Kenapa tidak tarian-tarian itu tapi tarian Exotica Timor? Oke. Jadi sebenarnya tarian yang kami bawakan itu adalah tarian yang memang dipersiapkan dulu nih. Jadi gak langsung ada dulu nih ya, tapi dipersiapkan dulu satu-satu nih ya. Nah, kita berbicara terkait dengan Exotica Timor. Kenapa sampai memilih untuk membawa Exotica Timor? Nah, jujur, Exotica Timor itu merupakan tarian yang sudah diciptakan sebelumnya oleh kami dari JDA. Nah, karena kebetulan waktu itu buka audisi Indonesia's Got Talent dan kami memberanikan diri untuk mengikutinya, jadi ya kami membawa itu menjadi salah satu tarian awal kami. Dan puji Tuhan banget nih ya, akhirnya kami bisa lolos waktu itu dan sangat memukau para judges. Bahkan Ivan Gunawan juga waktu itu, Kak Ivan Gunawan ya. terharu sampai nangis. Dan musiknya juga bagus banget waktu itu. Dan itu menggambarkan terkait dengan kehidupan masyarakat suku Boti ya. Jadi
suku Boti itu adalah salah satu suku di Pulau Timor yang Ya. masih ada sampai sekarang. Jadi untuk bisa menceritakannya ya kita memvisualisasikannya melalui dan merepresentasikannya melalui gerakan yang kami bawa lewat tarian Eksotika Timor itu. Eksotika Timor. Oke Kak Joy, Ani juga dapat informasi nih kalau tarian Eksotika Timor ini ternyata bukan tarian yang sudah ada sebelumnya, tapi tarian ini murni dibuat oleh teman-teman Jamie Dance Academy dengan Coach Jamie. Yeah. Jadi ya tarian ini benar ya Kak Joy, yang Yeah. merupakan hasil tarian sendiri, bukan tarian yang sudah ada tapi dibawakan lagi di ajang Indonesia's Got Talent. Nah benar, jadi tarian ini memang pure, murni hasil cipta dari Jamie Dance Academy itu sendiri. Dan untuk mengikuti ajang ini tentu kan kita butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang unik kan. Jadi memang walaupun sudah diciptakan, tapi untuk mengikuti ajang Indonesia's Got Talent ini kita membuat sesuatu terobosan yang baru lagi. Mungkin dengan lifting atau angkatan ya, dan berbagai atraksi-atraksi, gerakan yang lebih power dan lain sebagainya lagi seperti itu. Jadi memang setiap apa yang kita bawakan itu juga itu sudah diriset dulu, dan kita juga sudah melakukan apa ya, mencari tahu dulu, observasi, dan kemudian kita ciptakan. Jadi itu yang disebut tadi seperti di awal tuh, Jamie Dance Academy merupakan pusat studi kreatif seni dan budaya. Jadi untuk menciptakan sebuah karya berupa tarian seperti itu. Jadi kita anak NTT harus bangga banget karena anak-anak muda di NTT sekarang itu sangat berbakat ya. Gak hanya orang-orang di luar aja kayak di Jawa gitu yang Iya. berbakat yang kita lihat wow keren, tapi ternyata anak muda di NTT juga keren-keren ya. Dan Kak Joy mungkin bisa ceritakan sedikit Eksotika Timor ini tariannya menceritakan tentang apa sih? Karena ada beberapa tarian yang berceritakan tentang mungkin orang yang habis panen pulang kembali ke desanya disambut, atau mungkin itu tarian untuk pernikahan atau apa, mungkin Kak Joy bisa ceritakan? Oke. Jadi jujur tarian dari Eksotika Timor itu ya memang untuk merepresentasikan terkait dengan eksotika, keindahan Timor itu seperti apa, dan juga salah satunya adalah suku Boti yang ada di Pulau Timor. Jadi kita mau menceritakan terkait dengan kehidupan di suku Boti itu seperti apa sih. Jujur orang-orang NTT saja juga pasti banyak sih yang belum tahu tentang suku Boti itu seperti apa dan lain sebagainya kan. Nah akhirnya kita membuat karya yang terinspirasi dari mereka. Kita melihat bahwa mereka itu sangat kerja keras. Terus bahkan unik banget tuh, salah satu suku yang masih bertahan sampai sekarang. Selain itu juga mereka itu belum sampai saat ini, bahkan detik ini juga belum menerima yang namanya modernisasi gitu. Padahal mah suku-suku yang lain juga udah menerima modernisasi kan, walaupun memang di luar sana juga memang masih cukup banyak, seperti di Papua dan di Jawa sana juga mungkin masih ada ya. Tapi ini yang dipunya NTT loh. Nah itu kan unik tuh. Salah satu hal yang unik, tidak hanya tenun, tapi kita juga punya salah satu suku, yaitu suku Boti. Itu yang menginspirasi kami untuk mempresentasikan mereka di Indonesia's Got Talent melalui karya yang kami bawakan itu. Oke, gitu. jadi tarian Eksotika Timor ini dipersembahkan langsung ya buat Iya. suku Boti, karena suku ini merupakan satu-satunya suku yang masih sangat kental dengan kebudayaannya, masih menganut kebudayaan-kebudayaan yang dulu, belum ikut maju Modernisasi, perkembangan ya. zamannya itu belum begitu masuk, karena banyak suku-suku yang sudah mengikuti perkembangan zaman, seperti mungkin sudah ada lampu begitu, gadget, HP, tapi suku Boti ini masih kental sekali dengan kebudayaannya, dengan belum termasuk hal-hal yang kayak sekarang sudah punya Iya, HP benar. gitu ya. Dan Kak Joy, tentunya dalam menari itu setiap gerakannya memiliki makna ya Kak Joy. Iya. Nah dalam tarian Eksotika Timor ini gerakan-gerakannya itu melambangkan apa sih? Tadi Kak Joy bilang menceritakan tentang kehidupan. Apakah kehidupan yang bertani atau berlayar mungkin, atau berburu mungkin? Mungkin Kak Joy bisa jelaskan gerakan-gerakannya sedikit, atau mungkin Kak Joy mau memperagakannya di sini juga boleh banget. Oke, boleh banget ya. Jadi memang benar Kak. Dalam sebuah tarian kita jika ingin menceritakan sesuatu, kita juga harus merepresentasikannya tidak hanya melalui kostum yang kita kenakan ya, tetapi juga melalui gerakan nih. Nah, jujur kalau gerakan-gerakan dari Eksotika Timor itu, kalau misalkan teman-teman nonton nih ya di rumah nih, kalau misalkan ada waktu bisa langsung cek aja di YouTube. Itu gerakan-gerakannya itu sangat powerful banget. Jadi benar-benar ada powerful, terus ada teriakan juga. Itu menggambarkan bahwa bagaimana kehidupan mereka di alam. Jadi mereka itu masih terikat dengan alam juga. Jadi kehidupan di alam itu seperti apa sih? Ada gerakan seperti ini, set gitu. Jadi itu merupakan
bagaimana ketika mereka berburu dan lain sebagainya, ketangkasan mereka juga kita perlihatkan lewat ketangkasan kami saat menari gitu juga. Jadi kayak set gitu. Jadi itu bisa ketika orang lihat juga, oh ternyata suku Boti itu orangnya kayak gini-gini ya, rambutnya panjang, terus oh berarti suku Boti orangnya tuh cukup keras gitu, kalau ketika gerak ya cukup gesit set gitu ya. Udah kayak main bola nih. Jadi agak set gitu. Jadi memang itu yang kita gambarkan lewat gerakan-gerakan tarian kami. Oke, jadi kebanyakan gerakan dari tarian eksotika Timor ini menggambarkan kebudayaan suku Boti yang masih suka berburu ya Kak Joy, dari disimbolkan dari gerakan-gerakannya. Nah tentunya dalam sebuah tarian juga musik itu sangat berpengaruh Kak Joy. Benar banget. Dan jujur tarian eksotika Timor ini baru intro awalnya saja sudah membuat saya merinding. Karena sangat keren, apalagi teriakan-teriakannya dan juga power yang dikeluarkan oleh Kak Joy dan teman-teman itu sangat sampai gitu, meskipun kita nonton cuma dari TV ya. Dan Kak Joy, pemilihan lagunya itu sendiri apakah dibuat sendiri atau menggunakan lagu yang sudah ada baru di remix gitu? Oke. Jadi nih, salah satu fakta lagi nih ya. Oke, banyak fakta lagi nih ya. ya. Koreografernya udah dari NTT. Penarinya udah dari NTT. Pemusiknya dari NTT juga. Namanya adalah Kak Presley Talau. Jadi Kak Presley Talau itu merupakan salah satu arranger juga atau pembuat musik juga yang udah melalang buana kemana-mana ya, udah bestie banget tuh sama Kak Jamie ya. Jadi sama-sama punya feel dan juga rasa yang sama. Jadi ketika menciptakan lagu juga kita bisa selaku penari juga bisa mendapatkan feel itu dan akhirnya bisa membawakannya dengan baik. Dan bahkan waktu di sana juga Kak Ariel Noah juga sempat mention tuh bahwa lagu kalian tuh ternyata unik banget loh. Bahkan waktu intro aja udah merinding banget ya. Udah merinding banget. Jadi memang itu yang dimaksud dengan power of tarian itu. Jadi power of dancing itu tidak hanya dari gerak tubuhnya seperti apa, ekspresinya seperti apa, posturnya seperti apa, tapi musiknya, rasanya itu juga harus ada di musiknya. Dan ya menurut saya saat ini Kak Presley Talaut masih menjadi arranger yang cukup berkompeten dalam pembuatan musik seperti itu. Jadi memang pure semuanya diciptakan oleh anak Nusa Tenggara Timur. Oke, jadi ya fakta lagi ini lagunya, musiknya yang berhasil membuat kita semua merinding itu karya dari anak NTT. Dan Kak Joy, pertanyaan lagi nih, pokoknya ini full pertanyaan. Tadi kan dari gerakannya sudah, dari musiknya sudah, satu lagi dari kostumnya itu keren sekali, sangat memukau. Rambutnya yang panjang-panjang itu kan jarang dilihat orang-orang, kan itu cuma punya kita dan jarang diperlihatkan gitu kan. Tiba-tiba keluar satu kali di TV, wow. Itu keren sekali. Dan juga yang terakhir itu yang dipegang Kak Natal ya, yang waktu endingnya itu apa namanya itu? Itu namanya Ume Kebubu. Itu dari daun-daun rumput-rumput liar, terus kita kreasikan untuk menjadi sebuah properti juga yang dipakai. Namanya apa tadi Kak Joy? Ume Kebubu. Ume Kebubu itu merupakan apa ya? Rumah adat dari Pulau Timor. Gitu. Dan Kak Joy, mungkin dari properti yang digunakan seperti bajunya mungkin atau ikatan rambut itu kayaknya menggunakan rambut palsu ya yang sepanjang itu gitu ya? Iya, itu mungkin mempunyai simbol tertentu atau makna simbolik apa sih yang ada di balik kostum yang teman-teman JDA gunakan? Oke, siap. Jadi tadi seperti yang saya bilang ya, bahwa ketika kita ingin menyampaikan pesan makna dari sebuah tarian itu tidak kayak dari gerakan atau musik ya, tetapi juga kostum yang kita kenakan itu seperti apa ya. Satu fakta bahwa ya suku Boti juga memiliki rambut yang panjang, terus tinggi, besar gitu, karena itu yang kita representasikan lewat kostum yang kita kenakan gitu. Salah satunya yaitu menyimbolkan suku Boti itu dari rambut yang kita kenakan. Kedua adalah dengan kain tenun yang kita kenakan. Nah, mungkin kan juga notice itu ya. Jadi itu juga merupakan salah satu kain tenun dari Kabupaten Timor gitu. Itu yang kami kenakan juga menjadi salah satu kostum dan kita kreasikan bahkan di baju itu juga ada body painting yang dimana setiap body paintingnya itu ada motif-motif dari kain tenun itu sendiri. Jadi benar-benar
kita membawa semua hal-hal berkaitan dengan budaya dari Pulau Timur, tidak hanya suku botinya tapi motif, tapi semua hal-halnya itu kita masukkan dalam kostum yang menjadi unsur-unsurnya, sehingga pada saat di panggung juga bahkan kayak Ivan Gunawan sempat notice bahwa wah JDA gila sih gitu, maksudnya kayak gak hanya tariannya, gak hanya gerakannya, musiknya, tapi kostumnya juga emang di prepare dan juga totalitas tanpa batas gitu. Ya emang sih dari yang ditonton aja memang keren sekali, total dari visualnya, dari kita lihat aja tuh langsung kayak ini anak NTT keren sekali. Dan Kak Joy, setelah Kak Joy pulang dari sana 16 besar tentunya mengalahkan ribuan peserta, ditonton juga oleh satu Indonesia. Mungkin ada orang di luar Indonesia yang nonton, kita tidak tahu. Gimana perasaan Kak Joy waktu balik ke NTT? Oke. Jujur perasaan pertama adalah senang sekaligus bersyukur, ya. Bersyukur karena kayak wah, anak daerah sekelas saya ya yang bukan siapa-siapa dulunya, tapi akhirnya bisa merepresentasikan NTT gitu sampai di kancah nasional di ajang yang menurut saya sangat bergengsi banget waktu itu ya, Indonesia's Got Talent. Dan Ulang juga sempat dikenal banyak orang juga waktu itu karena kayak wah, saya yang dulu bukan siapa-siapa, terus gak punya keahlian apa-apa juga, terus dianggap remeh banyak orang, tapi kok pas saat pulang makin dikenal, terus juga justru makin banyak tawaran-tawaran untuk bisa terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan seni dan budaya. Artinya apa? Kayak saya bersyukur setelah pulang dari sana saya bisa memberikan dampak nih bagi orang-orang di sekitar saya, bisa berbagi ilmu, pengalaman, sharing, memberikan motivasi bahwa ya kita anak muda, kita anak daerah, gak boleh insecure begitu. Kayak tunjukkan aja apa yang menjadi potensi kamu, apa yang menjadi kekuatan kamu, apa yang menjadi kemampuan kamu, gas, gak ada halangan-halangannya gitu. Jadi ya perasaan saya tentu bangga juga, orang tua apalagi ya, pasti orang tua juga sangat bangga sekali. Dan ya artinya saya sebagai anak juga berhasil nih membahagiakan orang tua, dan juga pasti Kak Ani nih ya selaku bestie, selaku teman, pasti juga Kak Ani juga bangga karena waktu itu. Jadi saya bukan cukup tapi sangat bersyukur, senang sekaligus bisa betul-betul berjuang seperti itu. Oke, jadi yang tadi saya bilang di awal kalau Kak Joy ini merupakan seorang yang membanggakan, yang berprestasi, tidak diragukan lagi ya. Ini terbukti sekali dari pencapaian yang telah dicapai. Kak Joy tadi terlupa satu pertanyaan. Di balik tarian eksotika Timor yang berhasil memukau juri sampai juri nangis nih, mungkin ada cerita yang tidak diketahui oleh teman-teman di luar sana, cerita backstage-nya ya, panggung belakangnya ini. Mungkin ada hal-hal yang tidak semua orang tahu, mungkin Kak Joy bisa ceritakan kepada kita. Wah, sepertinya kalau berbicara tentang cerita, air mata saya hampir mau tumpah nih sekarang. Tolong teman-teman sediakan tisu. Gak sih, Jadi jujur teman-teman, terkadang orang-orang itu hanya membutuhkan hasilnya itu seperti apa, tapi kadang juga mereka nggak butuh tuh proses kalian seperti apa. Tapi di sini saya mau cerita sedikit nih ya, kira-kira perjuangan kalian mengalahkan ribuan peserta sampai jadi satu-satunya grup dari Indonesia Timur yang berjuang hingga ke 16 besar itu, kira-kira ceritanya seperti apa sih? Jujur mulai dari awal udah banyak banget tantangannya, apalagi kita juga sebagai anak daerah ya, anak dari bukan siapa-siapa juga gitu. Ketika memutuskan untuk ikut Indonesia's Got Talent, pasti banyak banget yang nyinyir, terus banyak juga yang kayak ngerendahin dan lo ngapain sih ikut Indonesia's Got Talent, kayak punya apa lo gitu kan, kayak lo bisa apa gitu lah. Kita cuma mau mempromosikan, kayak tadi saya bilang ya, salah satunya butuh aksi dan promosi. Kita cuma ingin memberikan aksi dan juga mempromosikan budaya yang kita punya lewat kemampuan yang kita punya juga gitu. Dan ya kenapa tidak, why not gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk mengikuti audisi waktu itu di sini. Dan ya pada saat itu kita juga gak berekspektasi tuh bakalan lolos sampai 16 besar. Tapi puji Tuhan, karena dengan hati yang ikhlas dan kerja keras dan juga doa dari seluruh orang-orang baik di luar sana, kita terus berjuang dan akhirnya masuk hingga top 16 besar waktu itu. Dan pasti teman-teman berpikir bahwa wah, latihan kalian pasti gila-gilaan tuh ya. Perlu teman-teman ketahui, 1 minggu sebelum kita berangkat waktu itu bahkan lengan saya sempat cedera ya waktu itu. Hampir gak bisa berangkat dan hampir gak bisa menari waktu itu. Bahkan
sampai pengen di-cut aja, maksudnya kayak Joy nggak usah berangkat gitu atau JDA nggak usah berangkat hampir waktu itu. Tapi saya tetap paksa, oh nggak bisa, Joy harus tetap ikut JDA harus tetap gapai mimpinya di sana gitu. Itu adalah bagian dari mimpi kita sebenarnya. Jadi waktu itu dengan kerja keras dan juga motivasi yang ada, gas lanjut dan setiap hari di sana bahkan kita latihan itu sampai 8 jam. Itu tanpa berhenti ya teman-teman, non-stop ya. Jadi 8 jam latihan. Karena apa? Kita cuma pengen menampilkan yang terbaik di panggung. Orang-orang melihat NTT harus luar biasa. Gak ada yang melihat NTT B aja gitu. Kita mau NTT dilihat sebagai sesuatu yang unik dan luar biasa. Terus juga kita latihan di kamar yang sangat sempit. Jadi sesempit-sempit itu kita tetap latihan. Jadi teman-teman pasti berhayal atau berimajinasi bahwa wah angkatannya luar biasa banget, pasti latihan di lapangan atau di mana ya. Enggak guys gitu. Itu enggak terjadi gitu. Kita latihannya di ruang makan bahkan. Jadi setelah semua peserta udah makan, kita mulai tuh geser-geser mejanya ya biar ada space dikit. Terus kita latihan dulu ya gitu. Terus latihan angkatnya di situ, diliatin sama Pak Satpam, kalian ngapain di situ? Kalian ngapain gitu ya. Terus gantian karena peserta lain juga mungkin mau latihan di situ, ya nggak apa-apa, kita kasih latihan, pindahlah move ke dalam kamar, geserlah itu tempat tidur dan lain sebagainya, sofanya kita geser, latihan dengan ruangan yang sesempit itu kita tetap latihan gitu. Karena ya itu, kita cuma pengen berikan yang terbaik dan merepresentasikan NTT di mata dunia itu seperti apa. Dan ya terlepas dari itu pasti ada air mata dan lain sebagainya ya, itu juga bagian dari proses. Tapi ya kami berlima percaya bahwa orang hebat muncul dari proses yang susah gitu. Gak ada orang hebat yang tiba-tiba langsung besok lahir terus besok langsung kaya sukses gitu. Bahkan rajanya siapapun ya pasti juga setelah lahir pasti dia akan melalui proses-proses juga. Begitupun dengan kita, kalau kita pengen jadi orang hebat, kita harus menikmati proses, hargai proses, dan juga jadi dirimu sendiri gitu. Oke, jadi ternyata ada nih ya insiden-insiden di balik kerennya tarian Eksotika Timor, lengan Kak Joy yang hampir patah sampai hampir tidak bisa ikut Indonesian Got Talent. Itu waktu itu Ani tahu, soalnya Kak Joy cerita sampai nangis-nangis, pokoknya harus sembuh, harus ikut Indonesian Got Talent. Dan dengan suka dukanya di karantina, latihan di kamar waktu itu Kak Ani sempat lihat di story-nya. Keren banget, bisa memanfaatkan waktu di tengah-tengah itu untuk tetap latihan dan prepare. Oke Kak Joy, kayaknya durasinya sudah terlalu lama nih. Teman-teman kreatif sudah bilang, Kak Ani, timingnya. Oke, jadi kita sudah bahas banyak sekali. Teman-teman juga sudah dapat banyak informasi, dapat fakta-fakta menarik yang sonde banyak orang ketahui. Dan Kak Joy, terima kasih sudah mau hadir di podcast kami. Dan tunggu Kak Joy, masih ada satu lagi. Masih ada satu Kak nih Joy, berikan pesan nih buat teman-teman di luar sana yang masih menganggap kebudayaan kita di NTT itu merupakan hal yang kuno. Kasih paham mereka, kasih tobat mereka. Oke, mungkin saya mau kasih pesan dan juga motivasi aja ya buat teman-teman di luar sana, terkhususnya anak-anak muda nih. Teman-teman, kita perlu menyadari bahwa di Nusa Tenggara Timur kita itu punya banyak sekali budaya. Kita punya banyak sekali potensi-potensi yang unik. Dan ya, berani unik, berani beda, jangan boleh sama yang lain gitu kan. Di luar sana orang-orang udah berkembang. Terus kita mau kapan? Apakah mau sama kayak yang lain terus di titik yang sama? Kita butuh penggerak guys. Penggeraknya siapa? Ya kita, anak muda gitu. Sebagai anak muda, kita lah agen perubahan. Kita terima berbagai budaya dari luar, tetapi jangan sampai melupakan budaya yang kita punya. Dan ada satu pesan dan juga motivasi nih buat teman-teman di luar sana yang justru itu juga yang dipegang oleh saya ya teman-teman. Orang sukses bukan dilihat dari seragam yang dia pakai, tetapi orang sukses dilihat dari apa dampak yang dia berikan. Selain itu juga, ayo lakukan dengan aksi, dari hati, cetaklah prestasi daripada basa-basi. Karena basa-basi hanya sekadar menabur sensasi gitu. So buat teman-teman semuanya di sana, semoga bisa mendapatkan informasi yang lebih baik lagi dan juga bisa memotivasi teman-teman semuanya. Dan ya, mungkin hanya itu ya pesan dan motivasi yang bisa saya berikan buat teman-teman di luar sana. Setelah mendengar motivasi dan pesan dari Kak Joy, semoga yang
nonton yang belum sadar dan paham dan belum mencintai kebudayaan kita itu bertobatlah teman-teman, soalnya kebudayaan kita itu keren-keren sekali. Iya. Karena kalau bukan kita anak muda, siapa, Siapa lagi? Oke. Dan Kak Joy, ada satu fakta lagi nih. Apa tuh? Jikom Undana kampus kita Oh nih, iya, benar-benar. bakalan ulang tahun kan yang ke-15 tahun, dan Jikom Undana mengusung tema Floba Moralogi. Nah, dari namanya saja Kak Joy, ya, Floba Moralogi tentunya berbau budaya. Budaya, Dan ya. tenang aja nih guys, kalau Jikom bikin acara tidak pernah gagal. Jadi meskipun temanya budaya, tapi akan kami kemas semenarik mungkin, sespektakuler mungkin untuk mengenalkan kebudayaan-kebudayaan dan bentuk kami Jikom Undana untuk melestarikan kebudayaan. Benar. Jadi mungkin ya teman-teman dari JDA Oh, bisa iya. hadir mengisi acara mungkin pada saat celebrate nanti. Dan Oke. mungkin ya kita semua bisa melihat salah satu tarian yang dibawakan di Indonesian's Got Talent. Boleh, Biar boleh, kita tidak hanya lihat saja di televisi, tapi mungkin bisa merasakan langsung apakah merindingnya sama. Widih. Pasti sama dong. Oke. Jadi Kak Joy mungkin bisa hadir ya. Dan? Boleh. Mungkin habis ini langsung tinggal kontak dan tanda tangan kontrak ya. Oke, boleh. Boleh nih, oke. Oke, dan besok-besok mungkin podcast kami, kan ini baru satu nih dari 4 tarian tadi. Mungkin Oke, besok-besok bisalah 3 tarian lagi bersama orang lain lagi, jangan Kak Joy lagi terus. Mungkin sama Kak Eca, Kak Nata, Kak Adis, atau Kak Memberi Vicky. ceria yang lain ya. Oke. Siap, boleh banget. Oke. Dan guys, sudah waktunya kayaknya udah terlalu lama nih. Dan kayaknya juga di belakang layar udah hektik banget Ini nih ya. kayaknya Kak. semua udah pada masuk Iya. ya. Oke, Gitu. jadi sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Saya Ani, terima kasih. Bye-bye guys.